Kesel sama FPS yang gak naik-naik? Atau jadi kalah terus gara-gara seling nge-lag pas main? Mau ganti VGA, tapi uang pas-pasan dan ogah gabung ke tim merah? Tenang, tim hijau ngasih solusi yang ramah kantong dan hemat listrik. Ini adalah waktunya lu ganti VGA dan naruh VGA lama ke tempat yang seharusnya. Lalu rasain sensasi gaming rasa Nvidia Pascal yang powerful selama lu nggak ngegame di resolusi 4K. Inilah Nvidia GeForce GTX 1060. Dari segi desain, sebenarnya desainnya mirip dengan polygonal design GTX 1070 dan 1080 sebelumnya. Hanya aja, Nvidia mengganti desain geometriknya dengan desain yang lebih simpel, ditambah gigi vampir yang terbuat dari aluminium. Di belakang, kita bisa melihat PCB yang lebih pendek dibanding 1080 dan 1070, dan absennya backplate yang mungkin termasuk maklum mengingat harganya. Untuk disipasi panas, ada satu blower fan dan aluminium heatsink yang besar. Prediksi gue suhunya nggak akan jauh beda sama si jago merah kemarin, tapi pasti lebih rendah sedikit karena TDP-nya yang lebih kecil di 120 watt. Di pantatnya, seperti biasa ada 3 DisplayPort, 1 HDMI slot, dan 1 port DVI. Di samping, ada LED GeForce GTX yang bisa nyala dan power pin 6 slot. Yang pasti, GTX 1060 reference ini tetap terlihat kece di balik jendela akrilik. Nvidia mengenalkan GPU Pascal terbarunya dengan nama GT106. Dengan 1280 CUDA cores, VRAM 6GB GDDR5 8GB per second untuk reference, di TDP 120 watt, bermain game online yang mainstream seperti Overwatch udah pasti menyentuh di atas 80 FPS di settingan mentok. Untuk nyoba lebih jauh, nilai benchmark di Shadow of Mordor 3D Mark Firestrike di atas Radeon RX 480 dan juga setara GTX 980. Namun, sama seperti RX 480 dari tim merah, bisa disimpulkan bahwa GPU ini nggak didesain untuk gaming di resolusi lebih dari Full HD atau 1440p. Sayangnya, si Nvidia nggak masukin fitur SLI ke GPU ini, di mana saingannya, Radeon RX 480 punya fitur Crossfire. Murah, powerful, ganteng, dan juga hemat listrik. Kesimpulannya, GTX 1060 memang merupakan salah satu sweet spot di kalangan mainstream gamers atau siapapun yang bisa memanfaatin fitur CUDA buat produktivitas, tapi nggak mau ngeluarin uang lebih banyak buat GTX 1070 ataupun 1080. Karena GTX 1060 Founders Edition ini nggak dijual sama sekali di Indonesia, jadi kita sertai beberapa harga GPU aftermarket, baik yang 3 maupun 6GB, dari Asus, Zotac, Inno3D, MSI, dan Galax, yang bervariasi yang bisa lo temuin di deskripsi. Jadi itulah pendapat kita tentang GTX 1060 ini. Makasih untuk Audrey yang udah minjemin kita tempat sama VGA-nya. Dan makasih juga untuk mas-mas ini yang udah masang-masangin kita. Oke, jangan lupa juga mampir ke channel YouTube kita ya di Filmfighters ID. Dan untuk detail yang lebih teknisnya tentang 1060 bisa juga cek di timechannel.com. See you guys next time.